Saudara, kita harus belajar merdeka menurut Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati. Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya minta dimanapun jemaat sekalian, kita bersama-sama membacanya. Di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kamu pun benar-benar merdeka. Kata benar-benar merdeka di sini berarti kemerdekaan yang sejati. Kata benar-benar merdeka di sini karena kebanyakan orang Kristen tidak benar-benar merdeka. Bahkan banyak orang Kristen sudah lahir baru, bahkan bukan lahir baru, aktivis gereja, bahkan kami banyak hamba Tuhan atau pendeta belum benar-benar merdeka. Betapa pentingnya kita memahami dan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Saya memerlukan konsentrasi kita sekalian sangat-sangat ekstra supaya kita boleh bukan saja memahami, tetapi minta pertolongan Roh Kudus, Roh Penolong, supaya kita sebelum ajal kita tiba, kita benar-benar merdeka atau memiliki kemerdekaan yang sejati. Konteks kebenaran ini dimulai dengan kata setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Apa yang dia katakan? Lihat perikop-perikop sebelumnya. Bahwa Yesus adalah terang dunia. Bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Maka respon pendengar setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kritisi, kata banyak orang percaya kepadanya bukan berarti semua orang percaya kepadanya. Jadi kita tidak kaget kalau kita khotbah masih ada orang yang gak percaya. Yesus khotbah pun masih ada orang gak percaya. Diberkatilah Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita responi dengan percaya. Kata percaya di sini bukan sekedar percaya sakit sembuh. Karena bukan itu kata percaya di sini. Karena 10 orang sakit kusta, semuanya percaya kepada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan semuanya sembuh. Tapi satu yang percaya menurut Yesus. Jangan lupa, sakit sembuh bukan ukuran percaya. Tapi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah namanya percaya menurut Yesus. Lihat ayat 31. Lihat ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi
yang percaya kepadanya. Jadi lebih fokus, bukan untuk semua orang, tapi kalimat-kalimat firman Tuhan berikutnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, apakah orang sudah terima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah merdeka? Itu pertanyaan penting. Sudah merdeka, sudah sungguh-sungguh merdeka. Jangan salah Bapak Ibu. Setiap orang bertobat lahir baru, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini penting sekali. Makanya kebanyakan orang Kristen bertobat lahir baru, gak tahu langkah apa yang harus dilakukannya berkenaan dengan tujuan utama Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kebanyakan orang Kristen seperti ini, bahkan tidak sedikit kami para pendeta hamba Tuhan, belum benar-benar merdeka. Lihat apa kata Tuhan kepada orang Yahudi yang percaya. Saya ulangi, yang percaya, yang bertobat lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Apa kata Tuhan Yesus? Ada beberapa poin. Poin pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Itu poin pertama, kepada orang bertobat lahir baru terima Tuhan Yesus. Langkah berikutnya, kamu harus tetap dalam firman Tuhan. Yang kedua, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi orang bertobat lahir baru terima Tuhan Yesus secara pribadi tidak otomatis benar-benar murid Tuhan jikalau tidak tetap dalam firman Tuhan. Poin berikutnya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Banyak kita orang Kristen, bahkan banyak kita pelayan firman, pengkhotbah, gak mengetahui kebenaran. Seolah-olah kita datang kepada Tuhan, apa yang kita minta pasti dikabulkan Tuhan. Itu kan orang gak tahu kebenaran. Seolah-olah semua sakit pasti sembuh, itu kan gak tahu kebenaran. Seolah-olah siapa orang percaya kepada Yesus pasti tidak kena COVID-19. Ini kan gak tahu kebenaran. Apalagi kalau orang percaya kepada Yesus pasti bisa ke Israel. Itu kan gak tahu kebenaran. Anda sampai mati gak pernah ke Israel juga gak ada kaitan dengan kebenaran atau tidaknya Anda. Puji Tuhan Anda bisa ke Israel. Tapi puji Tuhan kalau Anda gak ada dana gak ke Israel, gak jadi masalah serius. Gak ada Alkitab berkata upah orang gak ke Israel adalah maut. Gak ada. Ini seringkali orang gak tahu kebenaran. Akhirnya diberitakan bukan kebenaran. Apalagi kalau makan perjamuan kudus pasti sembuh. Kalau ikut Yesus pasti kaya. Ini kan menyedihkan. Akhirnya apa kata Tuhan Yesus? Kalau kita benar-benar murid Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Baru kemudian berikutnya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kekayaan tidak pernah memerdekakan kita. Banyaknya jadwal khotbah tidak pernah memerdekakan kita. Menjadi pendeta terkenal tidak pernah memerdekakan kita. Sakit sembuh tidak pernah memerdekakan kita. Hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Camkan hal ini. Apa respon pendengar? Nanti kita bahas poin-poin itu lebih terperinci. Apa respon pendengar? Loh, kami adalah keturunan Abraham, gak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Benar, orang Yahudi itu keturunan Abraham. Tapi itu representatif hal-hal lahiriah. Orang Yahudi keturunan Abraham secara lahiriah.
Orang yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus, hidup dalam kebenarannya, itu namanya keturunan Abraham dalam iman. Makanya Abraham itu bapak orang beriman. Hal lahiriah keturunan Abraham. Saudara, puji Tuhan Anda ke gereja terus-menerus. Bagus. Puji Tuhan Anda aktivis gereja. Bagus. Puji Tuhan Anda bisa punya karunia nubuat, karunia mujizat. Bagus. Puji Tuhan Anda bisa khotbah. Bagus. Puji Tuhan Anda punya gelar teologi S1, S2, S3. Bagus. Tapi itu tetap dimensi lahiriah yang bukan ukuran sejati untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak heran Tuhan berkata pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami banyak bernubuat demi namamu. Kami banyak mengusir setan demi namamu. Kami banyak melakukan mujizat demi namamu. Semuanya dalam bentuk kata kerja terjadi. Tetapi Tuhan Yesus tanpa basa-basi berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Karena bernubuat, berbahasa roh, mengusir setan, mujizat dibutuhkan gereja. Tapi itu bukan ukuran kemerdekaan sejati. Sehingga Tuhan gak ragu-ragu berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Dengan sederhana Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, ayat 34 ini ayat kunci. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Kenapa Yesus perlu mengucapkan aku berkata kepadamu, padahal Yesus bicara pada mereka. Kalau Yesus bicara pada mereka, yang langsung saja terangin. Kenapa harus pakai kata-kata aku berkata kepadamu? Karena ada penekanan yang sering kali kita lalaikan. Aku berkata kepadamu, ada penekanan. Camkan hal ini, jangan pernah lupa dan kerjakan. Itu kata-kata aku berkata kepadamu. Gak boleh lupa sampai mati. Aku berkata kepadamu. Kata berikutnya, sesungguhnya. Artinya yang sebenarnya. Tidak relatif. Sesungguhnya yang sebenarnya. Setiap orang. Arti setiap orang. Tidak ada pengecualian. Engkau jemaat biasa. Engkau aktivis. Engkau worship leaders, engkau singers, engkau pendeta, engkau pengkhotbah, bahkan engkau ketua sinode, engkau punya karunia nubuat, engkau punya karunia kesembuhan, engkau punya karunia nabi, terserah. Setiap orang, tidak ada pengecualian. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu tegas sekali. Ayat 34 ini jangan pernah kita lupakan. Setiap orang, tidak terkecuali siapapun kita, termasuk saya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Entah kita dosen teologi, entah kita S1, S2, S3. Setiap orang, tidak ada pengecualian. Yang berbuat dosa. Masalahnya apa itu berbuat dosa? Catat baik-baik. Arti berbuat dosa tidak taat. Itu yang selalu saya tekankan. Dari awal Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan. Boleh kau makan. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya Bapak Ibu. Bukan. Makanya nggak usah kita teliti buah apa itu, nggak usah kita sebut namanya itu apa. Entah itu mangga, kesemek atau durian, terserah. Bukan itu fokusnya. Fokusnya perintahnya. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Artinya kalau kau taat kau nggak mati. Kalau kau nggak taat mati. Yang paling serius dalam hidup ini Bapak Ibu tidak taat. Ketaatan, catat baik-baik, catat baik. Ketaatan adalah satu-satunya, nggak ada duanya. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot
mengakui Yesus Tuhan. Jangan lupa, ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah seperti saya sekarang ini tidak berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau hidup saya sehari-hari tidak taat. Makanya kata Tuhan dalam Matius 7 yang tadi saya kutip ayat 22-23-nya, ayat 21-nya. Pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan. Apakah dalam bentuk doa, apakah dalam bentuk penyembahan, apakah dalam bentuk mujizat, nubuat. Pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan kata Tuhan, bukan. Kalimat berikutnya ayat 21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang bicara kemerdekaan sejati. Itu bicara ketaatan. Itu bicara statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Makanya ketika ada suami istri bertengkar. Pak, saya bilang sama suaminya, kasihlah istrimu karena itu perintah Tuhan. Pak pendeta, bagaimana saya kasih istri ke saya? Dia cerewet. Bu, tunduklah pada suamimu. Itu firman Tuhan. Bagaimana saya tunduk Pak pendeta? Suami saya sombong, kasar. Saya bilang, Bapak Ibu, Pak, Anda mengasihi istri Anda nggak ada kaitan dengan kelakuan istri Anda. Catat baik-baik. Anda mengasihi istri Anda tidak ada kaitannya dengan kelakuan istri Anda. Kaitannya, kau sudah ditebus mengabdi kepada Tuhan. Tuhan yang perintahkan, hai suami kasihlah istrimu. Bukan istrimu yang memerintahkan. Kau jangan mengabdi kepada istri, mengabdi kepada Tuhan. Kalau enggak, kau mana pernah mengerti kemerdekaan? Ibu, kau tunduk pada suamimu. Gak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Karena suamimu bukan Tuhan. Kelakuan suamimu tidak penentu. Kalau penentu, dia Tuhanmu. Yesus yang menebus engkau ibu-ibu. Tunduk pada suami karena kau beribadah kepada Tuhan. Gak ada kaitannya saya mengasihi istri saya karena kelakuan istri saya. Gak ada kaitan. Karena saya tidak mengabdi pada dia. Saya mengabdi kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya penebus. Makanya setiap orang percaya harus tetap dalam firman Tuhan. Dan mau belajar seperti murid dengan disiplin. Untuk menjadi mengetahui kebenaran ketika kita lakukan. Baru kebenaran itu memerdekakan kita. Sedih rasanya orang Kristen gak taat baca Alkitab. Mau kemana kita Bapak Ibu? Sedih lihat kita orang percaya kepada Yesus. Menjadi anak Allah. Tapi gak mau belajar seperti Yesus ketika dia jadi manusia anak Allah. Kata anak Allah itu supaya kita seperti Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Yaitu Kristus yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang absolut, ketaatan tanpa syarat. Bukan karena hukum Taurat. Karena kita mengasihi dia yang dia lebih dahulu melayani kita dengan memikul dosa dan kejahatan kita di kayu salib. Dia lebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Dia jadi hamba untuk kita supaya dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia sudah lakukan segala-galanya. Ketaatan sampai garis akhir, sampai mati di kayu salib untuk engkau. Maka respon kita sebagai syukur bukan konteks karena hukum Taurat. Sebagai syukur kita taat kepada dia. Maka Tuhan peringati, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Jangan lupa, hamba dosa, gak taat. Hamba dosa tidak tetap dalam rumah. Tetapi anak seperti Kristus yang taat terus menerus. Bisa nggak langsung, bisa gagal, tapi terus menerus. Jangan pernah menyerah kepada ketaatan. Orang seperti ini disebut anak, tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kita. Kata memerdekakan dalam bentuk kata kerja terus menerus. Setelah bertobat lahir baru, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mau taat, ada perlawanan dalam diri, kita sangkal diri.
Ketika kita mau jadi pelaku firman Tuhan, kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan anak, kekurangan orang tua, ipar, mertua, menantu, orang lain, kita tetap pelaku firman, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib, satu-satunya proses untuk dimerdekakan terus-menerus. Apa itu? Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah proses yang kita alami menuju benar-benar merdeka. Ayat 36. Jadi apabila anak itu, Yesus itu, memerdekakan kamu terus-menerus dengan istilah kita makin berkurang, dia makin bertambah. Kita makin berkurang, dia makin bertambah. Bicara ketaatan. Bicara kita tunduk pada dia. Kita tidak boleh tunduk pada diri kita, apalagi kedagangan kita. Kita enggak pernah menebus kita. Kita enggak pernah jadi Tuhan kita. Maka kita harus tunduk terus-menerus. Itulah jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, baru tercapai kamu pun benar-benar merdeka. Apa itu? Proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Terus terjadi. Bisa gagal, ulangi. Bisa gagal, ulangi. Sampai titik kita enggak berkurang lagi. Habis. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu namanya benar-benar merdeka. Caranya diingatkan dalam ayat 31 sampai 32. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kata tetap dalam firman Tuhan direpresentatifkan dengan 3 kata kerja. Bandingkan dengan Lukas 11 ayat 28, Yosua 1 ayat 8. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan terus-menerus dalam bentuk kata kerja terus-menerus, disiplin, dan memeliharanya. Kata memelihara diterjemahkan dalam Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman ini. Berikutnya, renungkanlah itu siang dan malam. Berikutnya, lakukan bertindak hati-hati dalam pertolongan Roh Kudus. Berarti apa arti tetap dalam firman Tuhan Bapak Ibu? Catat baik-baik. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda. Disiplin baca Alkitab setiap hari. Anda termasuk orang Kristen yang sangat kecewa kalau Anda ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda nggak ada gairah disiplin baca Alkitab. Anda termasuk orang paling kecewa. Setelah disiplin baca Alkitab, jangan Alkitab atau firman itu kita tembakkan ke orang lebih dahulu. Jangan. Bukan untuk istri kita lebih dahulu. Bukan untuk suami. Tapi untuk diri kita. Apa itu? Renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan artinya khotbahkan ke diri sendiri. Pengkhotbah yang benar adalah berkhotbah yang dia lakukan. Jangan yang enggak kita lakukan. Nanti kita hanya sampai dimensi membagi pengetahuan, bukan membagi hidup. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baru berikutnya, lakukan. Lakukan. Itu arti tetap dalam firman Tuhan. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 Bapak Ibu. Berarti sudah 76 tahun. Apakah sudah merdeka? Sudah merdeka secara hukum. Secara de facto belum. Kan kita tahu yang paling menderita kalau dijajah oleh Portugis. Nomor 2 lebih menderita adalah Jepang. Sedikit menderita walaupun tertolong juga Belanda. Paling enak kalau dijajah Inggris. Semua negara di dunia dijajah Inggris jauh lebih maju. Indonesia sudah merdeka tahun 1945. Tapi Anda tahu, lebih susah lagi, lebih menderita dan melarat lagi kalau bangsa ini dijajah oleh bangsa sendiri. Itulah negara kita. Koruptor banyak, apalagi orang Kristen malas, orang Indonesia malas.
Jauh lebih malas orang Indonesia daripada Jepang. Maka secara hukum udah merdeka, secara kenyataan kita masih dijajah korupsi, dijajah kemalasan, dijajah klinik, dijajah orang-orang nyinyir, dijajah oleh pemahaman mau membuat negara ini bukan NKRI, negara tertentu. Nggak bisa. Kita harus ikuti Undang-Undang Dasar 45 dengan dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita harus kerjakan terus menerus. 1-2 orang enggak. Presiden sendiri tidak. Semua kita harus mengerjakan. Itulah artinya orang percaya, bertobat, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah merdeka secara de jure. Secara de facto harus terus menerus kita tetap dalam firman Tuhan. Membaca dengan disiplin, merenungkannya siang dan malam dengan menembakkan pada diri kita, lakukan. Itu terus menerus. Maka disebut kamu benar-benar adalah muridku. Artinya disiplin, disciples. Disiplin, gak boleh malas. Kalau enggak, Tuhan akan genapi firman-Nya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan lupa itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Maka berikutnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini bukan mengetahui pengetahuan. Kalau dalam bahasa aslinya gnosko, bukan, tapi oida. Tahu karena kita melakukan. Orang gak pernah mengerti arti mengampuni sekedar teori. Tapi kalau dia disakiti, pasangannya misalnya tidak excuse saya tidak excuse. Pasangannya nyeleweng. Dia akhirnya dengan tidak mudah, akhirnya menerima kembali, mengampuni. Orang itulah yang tahu kebenaran. Ketika kita melakukan. Makanya saya pernah dosen teologi. Saya kasih tahu pada para mahasiswa. Kalau kau belajar teologi S1, S2, S3 bagus. Tapi itu masih aspek knowledge. Gnosko. Nggak otomatis orang sekolah teologi tinggi-tinggi mengetahui kebenaran. Mengetahui menurut Alkitab. Nggak otomatis. Termasuk kami yang khotbah di mimbar gereja. Belum tentu tahu kebenaran. Jadi nggak kaget kita. Ada pengkhotbah yang gemetar-gemetar. Tapi bawa mobil sembarangan. Orang lain gemetar sama dia. Ini kan belum merdeka. Ada orang khotbah sampai terharu-terharu. Tapi ngurus SIM. Mengharukan. Main duit. SIM tembak. Demikian juga banyak orang khotbah pelayanan. Punya istri simpanan. Cerai. Ini kan gak ngerti kebenaran. Mengerti kebenaran berlaku kepada semua orang. Latar belakang sekolah teologi atau tidak latar belakang sekolah teologi. Pelayan, worship leader, singers, pengkhotbah atau jemaat biasa. Sepanjang kita menerapkan kebenaran firman Tuhan, yaitu membaca disiplin, merenungkan, melakukan. Baru kita mengetahui kebenaran. Dan berikutnya bagian terakhir. Kebenaran itu satu-satunya. Gak ada lain. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu terus menerus. Jadi pelaku firman. Bapak-bapak apapun yang terjadi jangan ragu kasih istrimu. Ibu-ibu apapun yang terjadi jangan ragu tunduk pada suamimu. Anak-anak apapun yang terjadi jangan ragu hormati orang tuamu. Bapak, ibu apapun yang terjadi tetap baca Alkitab tiap hari. Renungkan, lakukan. Balas kejahatan kebaikan. Ampuni kesalahan orang lain. Bayar pajak dengan tertib. Apa saja taati firman Tuhan. Orang pelaku firman Tuhan dikatakan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, itulah benar-benar merdeka. Apa syaratnya kata Tuhan? Engkau taat melakukan segala perintahku. Kenapa kita taat melakukan segala perintahnya? Bukan saja dia Tuhan. Bukan saja dia Tuhan penebus. Kita dulos yang ditebus, dibeli. Maka kita mengabdi kepada dia. Bukan saja dia Tuhan. Tetapi setiap perintahnya absolut kebenaran. Apa saja perintahnya absolut kebenaran.
Dan apapun perintahnya representatif kehendak dia. Ketika kita hidup dalam kehendaknya, disitulah kita hidup dalam kebenaran. Memang ada kadang-kadang daging kita melawan, tapi Roh Kudus dikirimkan kepada kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Juga dia Roh penolong, Roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, menolong kita terus menerus mentaati dia, sehingga kita merdeka dalam segala situasi seperti pandemi COVID-19 ini, atau situasi apapun ketika orang jahat pada kita. Tetap kita mengasihi orang. Pelaku-pelaku firman Tuhan menjadi berkat. Disitulah kita benar-benar merdeka. Mari Bapak Ibu, dalam momentum kemerdekaan Indonesia, hayati arti kemerdekaan menurut Alkitab. Maka orang yang benar-benar merdeka adalah orang bukan sekedar mempercayakan hidupnya kepada Yesus, tapi yang paling indah, mujizat di atas segala mujizat adalah orang menjadi orang kepercayaan Yesus. Kalau orang menjadi kepercayaan Yesus, pasti berkat-berkat yang dipercayakan pada kita, kita pakai untuk kemuliaannya selama-lamanya. Sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka. Benar-benar mereka melakukan kebenaran. Kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa.